penting bagi Ganjar Pranowo untuk mengevaluasi ada apa sebenarnya, apa yang terjadi, mengapa elektabilitasnya menyusut, menurun, terjun bebas seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Video kali ini ingin saya sampaikan hasil survei terkini dari Litbang Kompas yang diluncurkan baru saja hari ini, hari Senin tanggal 11 Desember 2023. Dan survei Litbang Kompas ini hasilnya sungguh mencengangkan, sekaligus menggembirakan bagi pasangan Prabowo Gibran, dan begitu sangat menyedihkan bagi pasangan Ganjar Mahfud, karena di antara keduanya perbedaannya sangat tajam, signifikan. Bahkan pasangan Ganjar Mahfud ada di bawah pasangannya Anies Muhaimin. Ini survei Litbang Kompas ya, yang sudah survei Litbang Kompas itu akurat. Baik, lebih lengkapnya saya bacakan saja ini. Ada 3 kategori survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas. Yang pertama adalah survei terkait elektabilitas calon presiden. Yang kedua calon wakil presiden. Yang ketiga elektabilitas pasangannya. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Tidak jauh berbeda. Sedikit, tipis sekali. Yang pertama, survei Litbang Kompas edisi Desember 2023, hasil survei kepemimpinan nasional. Kalau surveinya adalah terkait pasangan calon presiden dan calon wakil presidennya sekaligus pada edisi Desember 2023 ini, pasangan Prabowo Gibran menempati urutan atau ranking pertama dengan persentase 39,3%. Kemudian pasangan Anies Muhaimin menempati urutan kedua 16,7%. Jauh sekali selisihnya, hampir separuhnya lebih bahkan. Dan ranking buntut ketiga yang nggak disangka-sangka ini adalah pasangan Ganjar Mahfud, anjlok pada posisi 15,3%. Bahkan masih di bawahnya Anies Caimin. Luar biasa ini. Ini dari responden yang disurvei, ada 28,7% yang belum menentukan pilihan. Oke, kemudian yang kedua, kalau tadi adalah survei pasangannya, Prabowo Gibran, Anies Caimin, dan Ganjar Mahfud. Kalau survei hanya untuk calon presidennya saja, kalau surveinya adalah elektabilitas calon presiden tanpa wakil presiden, hasilnya adalah Prabowo Subianto 39,7%, Ganjar Pranowo 18%, dan Anies Baswedan 17,4%. Selisih sangat tipis dengan Pak Ganjar. Tapi posisi teratasnya jauh melebihi keduanya adalah Pak Prabowo 39,7%. Nah, sementara itu kalau yang diadu adalah calon wakil presidennya, Gibran pun masih menempati urutan tertinggi, selisih sedikit dengan calon presiden tadi. Gibran memperoleh persentase 37,3%. Nomor urut 2 adalah Pak Mahfud MD 21,6%, dan Anies Baswedan 12,7%. Ini survei terkini ya, Desember 2023 yang dilakukan oleh Litbang Kompas. Oke, mudah-mudahan hasil survei Litbang Kompas ini bisa menjadi evaluasi, khususnya adalah bagi pasangan Ganjar Mahfud, karena survei-survei sebelumnya, jauh-jauh hari sebelum terjadi pasangan, Ganjar Mahfud itu selip-selipan dengan Pak Prabowo, hanya selisih tipis lah ya, kadang-kadang Pak Prabowo di atas, kadang-kadang Pak Ganjar yang di bawah, tipis sekali. Tapi survei terkini ya, anjloknya bukan main-main, nyaris 50% sendiri dari survei-survei sebelumnya. Mudah-mudahan ini menjadi evaluasi penting
bagi Ganjar Pranowo untuk mengevaluasi ada apa sebenarnya, apa yang terjadi, mengapa elektabilitasnya menurun terjun bebas seperti ini. Dan bagi Pak Prabowo, pertahankan saya kira prestasi yang diraih ini, hal yang membuat surveinya naik ditingkatkan kembali dan potensi-potensi yang menurun untuk ditekan. Bagi pasangan Anies Mohaimin saya tidak komentar karena ini surveinya memang segitu sejak dulu, stagnan ya. Mungkin pemilihnya memang sudah jelas sih ya, pemilih dari kaum mereka gitu ya. Nah, saya memberikan masukan kepada tim pemenangan atau pasangan Pak Ganjar Mahfud. Saya dulu awal-awal pasangan ini dibikin, dideklarasikan, Pak Ganjar dan Pak Mahfud pernah memberikan evaluasi, diantaranya adalah terkait dengan gencarnya serangan yang dilakukan oleh beberapa orang timnya Pak Ganjar, Pak Mahfud kepada Pak Jokowi dan kepada Gibran. Silakan bisa dicek video saya, komentar saya terkait hal tersebut. Evaluasi saya ketika itu adalah ketika serangan yang membabi buta sudah berbau fitnah hujatan kepada Pak Jokowi dan kepada Gibran, sama aja lah kepada Pak Jokowi jadi satu, itu tidak terkendali bisa menjadi bumerang, bisa menjadi tidak simpatik. Orang yang tadinya semestinya akan memilih Pak Ganjar bisa lari, dan larinya saya kira tidak mungkin ke Anies, tapi larinya pasti ke Pak Prabowo sebagai sesama nasionalis. Dan itu barangkali adalah persoalan tersebut, barangkali adalah faktor itu, sehingga kemudian sampai perkembangan terakhir detik ini survei yang diraih oleh Pak Ganjar Pranowo menjadi sangat memprihatinkan, terjun bebas semacam ini. Perlu dirubah strategi kampanyenya, yang simpatik nggak usah lah, nggak usah nyerang begitu frontal kepada Pak Jokowi. Karena harus diakui Pak Jokowi sampai hari ini pemilihnya, pengikutnya masih banyak. Tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi masih di atas 70% sampai detik ini. Nah, kalau ini kemudian diserang terus habis-habisan, ya mati sendiri. Jadi bumerang. Ibarat mukul tembok tebel gitu loh. Lebih baik bagaimana merumuskan kampanye, strategi kampanye simpatik, bagaimana agar Pak Ganjar, Pak Mahfud bisa terjual dengan epic, dengan bagus, tanpa harus menyerang Pak Jokowi. Kalau menyerang jangan Pak Jokowi, kalau menyerang Pak Anies Baswedan sama Caimin aja. Kalau komitmen ingin mempertahankan basic grassroots suara nasionalis. Tapi kalau menyerangnya kok Pak Jokowi yang diserang, ya malah hancur sendiri. Karena kepuasan Pak Jokowi masih sangat tinggi. Orang-orang Jokowi pasti lama-lama jengah, lama-lama tersinggung, bisa balik arah. Karena bukan karena tidak suka dengan Pak Ganjar, tapi tidak suka dengan timnya yang selalu menghantam, mengajari Pak Jokowi. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, harga mati.